Halo semangat pagi teman-teman. Oke, materi pembelajaran selanjutnya adalah penataan arsip. Halo semangat pagi teman-teman. Oke, materi pembelajaran selanjutnya adalah penataan arsip. Penataan arsip sangat diperlukan. Dengan arsip yang rapih dan tersusun dengan baik, maka space di ruang kerja akan ramping atau arsip tidak memakan banyak karena ketidakteraturan arsip. Untuk itu silahkan ikut videonya. Perlu kita ketahui bahwa daur hidup arsip adalah 1. Diciptakan arsip oleh pencipta arsip. Hal ini muncul arsip atas kegiatan yang ada dari organisasi maupun pribadi. 2. Lalu arsip dirapihkan, diberikan kode dan disimpan di dalam map. Proses ini disebut pemberkasan. Ini kondisi arsip yang tidak terkontrol di area kerja ke ruang kerja. Ini kondisi arsip yang terkontrol di area kerja ke ruang kerja yang mudah untuk dicari kembali. 3. Lalu disimpan di laci, lemari file kabinet. Proses ini disebut penataan. 4. Setelah arsip sudah jarang digunakan atau intensitas penggunaan sudah berkurang, maka arsip disebut inaktif dan disimpan di depo, gudang arsip, tentunya berdasarkan JRA yang sudah ditentukan. Dan 5. Lalu setelah nilai guna arsip habis, proses selanjutnya arsip dimusnahkan sesuai dengan retensi yang telah diatur dalam JRA atau jadwal retensi arsip. Dan seterusnya penempatan arsip atau dokumen aktif selama masih digunakan, sesuai dengan JRA atau jadwal retensi arsip. Baik teman-teman profesional, mahasiswa, siswa SMK, demikian daur hidup arsip yang akan kita bahas dalam materi ini, yaitu penataan arsip. Seperti biasa, mari kita sambut Adel untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu penataan arsip. Silahkan Adel. Baik Kalingga, terima kasih waktunya. Teman-teman, berikut adalah pemaparan untuk materi penataan arsip. Di dalam proses penataan arsip yang sudah diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis. Di sini sudah diatur, penataan arsip pada dasarnya masuk pada proses pemeliharaan arsip, di mana dalam pemeliharaan terdapat penataan dan penyimpanan. Mari kita bahas penataan. Dan untuk materi penyimpanan akan kita bahas pada sesi khusus penyimpanan. Pada materi penataan arsip inaktif pada unit kearsipan dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut. A. Pengaturan fisik arsip. B. Pengolahan informasi arsip. Dan C. Penyusunan daftar arsip inaktif. Kegiatan pengaturan fisik arsip inaktif pada unit kearsipan diawali kegiatan pemeriksaan dan verifikasi arsip yang dipindahkan untuk memastikan kelengkapan arsip, kesesuaian fisik arsip dengan daftar arsip serta penyusunan daftar arsip inaktif. Mari kita bahas kata ini. Kata diawali dengan kegiatan verifikasi, artinya arsip yang akan ditempatkan di box harus sudah terdaftar di daftar berkas isi arsip. Kalau kalian jeli, ini adalah sebagai awal database arsip jika arsip disimpan dalam box. Sekarang coba perhatikan berkenaan dengan pengaturan fisik arsip. Pengaturan fisik arsip tersebut dilakukan dengan kegiatan diantaranya. 1. Penataan arsip dalam box, di mana pada proses ini, tentunya arsip yang dimasukkan ke dalam box harus sudah ada registrasi arsipnya atau daftar berkas arsip. Dan daftar berkas arsip tersebut harus disimpan pada sistem sehingga menjadi rujukan untuk ditemukan kembali. Lalu kedua, penomoran box dan pelabelan. Ini penting untuk nantinya sebagai acuan bahwa isi box sudah ada pada lembar berkas arsip disimpan di box tersebut. Dan ketiga, pengaturan penempatan box pada tempat penyimpanan. Dan ini nanti diberikan alamat pada lokasi simpan. Sekarang masuk pada penataan arsip. Mari kita simak. Penataan arsip di dalam box terdiri dari 1. Penataan arsip dikelompokkan berdasarkan media simpan dan sarana penyimpanannya. Dan 2. Menempatkan arsip pada box dengan tetap mempertahankan penataan arsip ketika masih aktif, aturan asli, dan asal-usul.
serta menempatkan lembar tunjuk silang apabila diperlukan. Mari kita bahas kata ini. Penataan arsip dikelompokkan berdasarkan media simpan dan sarana penyimpanannya. Kata ini merupakan menyuruh kita sebagai penata arsip harus benar-benar menempatkan arsip sesuai dengan medianya. Jika media simpannya adalah kertas, maka arsip kertas bisa ditempatkan di dalam gudang atau depo arsip. Namun jika media arsipnya adalah elektronik atau digital seperti pita rekaman, mikrofilm, hard disk, maka harus disimpan pada ruangan yang ber-AC dan harus dikontrol juga tingkat kelembapannya, sehingga arsip digital tersebut berumur panjang. Nanti untuk karakteristik tempat penyimpanan akan kita bahas pada materi lanjutan di sesi penyimpanan. Demikianlah penjelasan penataan. Nanti di materi penyimpanan kami akan bahas bagaimana pelabelan box dan penyimpanan di lokasi, agar teman-teman dapat memahami antara dokumen yang tersimpan pada daftar berkas arsip dengan box yang tersimpan di depo arsip atau gudang arsip. Demikian penjelasan kami. Semoga membantu dan memahami. Waktu kami kembalikan ke Kalingga. Silakan. Terima kasih Adel. Baik teman-teman, demikian materi penataan yang sudah dipaparkan Adel, ditambah dengan informasi daur hidup arsip, semoga dapat dipahami. Materi selanjutnya adalah materi penyimpanan. Seperti yang dijelaskan Adel pada materi penyimpanan, kami membahas bagaimana pelabelan box dan penyimpanan di lokasi penyimpanan, agar teman-teman dapat memahami antara dokumen yang tersimpan pada daftar berkas arsip dengan box yang tersimpan di depo arsip atau gudang arsip. Terakhir kami ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, dan jangan lupa terus tonton channel ini, karena di sini kami akan memberikan knowledge arsip yang lain dari yang lain. Smart Archive Process, think different for archive learning. Demikian dari kami. Silakan diklik subscribe, like and comment, agar mendapatkan informasi lebih mengenai knowledge archive. Sampai jumpa. Salam archive. Demikian dari kami, silahkan diklik subscribe, dan like and comment, karena di channel ini kita sajikan materi archive yang berbeda. Oke sampai jumpa, and Smart Archive Process think different for archive learning.